terus I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. 에이 비울매 스킨 비울매 뭐 들어가더라고. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight. 이수는 그런 Above the sky. Oke, di sini fan wheel-nya sudah retak. Perhatikan, ini V-bell ya, bukan fan wheel, V-bell. Fan wheel apa V-bell? Boh, saya nggak ngerti lah. Intinya ini sudah retak. Berisiko putus. Apabila ini putus dalam kondisi berjalan, maka resiko besar akan lebih banyak didapat, yaitu as kruknya akan mengalami bengkok. Biasanya ketika ini putus, kemudian terjadi pelipatan di area rumah roller, terjepit secara keras, motor nggak jalan, tapi di sini terjadi pukulan konstan secara tiba-tiba, ini biasanya akan ngegol. Nah, 비매 ketika ini ngegol, ya, 아빠 itu pasti 상아 akan jadi lahir suara terus-menerus. Dibenerin model apapun nggak bakalan sembuh kalau ini ngegol, ya. Akan selalu bunyi ruk 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 ruk. Dan pada RPM tengah jalannya kayak ndut-ndutan, gitu. Jalannya nggak stabil di RPM tengah. Kalau ini sampai bengkok atau ngegol, barang sedikit saja, itu pasti seperti itu. Kemudian timbulnya suara pada RPM bawah, bunyi klok 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 klok. Masalahnya di sini, ya. Ini slide pace-nya atau bantalannya lobok. Di sini juga sudah pernah dilakukan sebuah pengganjalan. Perhatikan di sini, ya. Ini pernah diganjel menggunakan double tip. Tuh. Dan ini sudah aus parah. Kalau sudah aus parah seperti ini, rekomendasinya adalah ganti. Namun apabila teman-teman menemukan pelanggan yang mungkin ya dompet orang nggak tahu ya, suruh ganti, ini kondisi keuangannya tidak memungkinkan, maka lakukan penolongan. Ya nolong orang lah bro. Kita jadi bengkel itu jangan hanya punya otak ganti ya, kita juga harus punya otak memperbaiki. Ini diganjal menggunakan bahan plat ya, jangan menggunakan double tip seperti ini, pasti gembes lagi. Tetapi diplat dulu pakai plat seng bekas kaleng roti atau apa-apa, dibentuk, potong, pasang, baru dikasih double tip, lalu pasang lagi di sini. Ya, itu lumayan bisa bertahan sampai 5 atau 6 bulan, bahkan lebih tergantung pola pengganjalannya. Namun apabila ganti ya belikan aja, jangan pakai yang KW, gunakan yang original ya. Untuk slide pace ini penyebab suara geletok pada saat stasioner biasanya. Kemudian pada lepas gas dia bunyi klak 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 klak. Ini. Kemudian di sini ada roller. Nah, rollernya ini belum peang-peang banget lah. Ini bisa digunakan, tidak perlu ganti. Namun apabila hendak melakukan penggantian
V-belnya kan biasanya beli paket dengan beli ketengan antara V-bel sendiri, roll sendiri itu jauh lebih mahal. Tapi kalau beli paket itu lebih hemat. Kalau dibelikan paket ya diganti saja, ini masalahnya diganti aja karena mulai ada peang meskipun belum begitu parah. Ini akan menyebabkan di RPM tengah itu kayak gantung, tenaga motor akan kayak gantung ya, tapi tidak semuanya begitu. Nanti ada yang protes, oh saya peang nggak gantung Mas Bun, ya kamu beruntung, gitu aja, wis selesai masalah. Kemudian di sini adalah rumah roller ya. Rumah roller ini kalau pen ini dengan ini kok tidak span, di sini telah terjadi spasi. Nah ini spasi nih, klik ya. Ini klik bro. Bok kamu belikan slate base inden dari Jepang sekalipun tidak akan bisa bertahan lama, tetap akan cepat bunyi apabila ini sudah oglek. Ini oglek, ngerti ya? Oke paham. Nah kalau mau dibelikan ini satu set dengan asnya. Namun apabila sekali lagi kondisi keuangan sedang tidak memungkinkan beli paket, beli ininya saja ya, karena biasanya ini tidak terlalu aus, tidak parah banget. Yang aus adalah bagian busingnya di sini. Dan dari pabrikannya memang dibuat busing di sini lebih soft daripada ini. Ini adalah stainless ya. Ini vanadium, jadi sangat sulit sekali mengalami aus di bagian ini. Biasanya yang kalah pada bagian busing ini. Karena ini tipe baja, tapi bukan vanadium, itu berbeda. Jadi ini akan lebih amok dibandingkan dengan yang ini, gitu maksudnya. Nanti ada yang protes lagi, katanya amok coba digigit, oh batukmu tak sawat karo iki. Kemudian di sini ada sudut kemiringan. Sudut kemiringan standarnya adalah sekitar 11,5 sampai lebih. Akan berbeda pada setiap motor. Saya lupa nggak hafal ukurannya berapa saja. Intinya ini ada sudut kemiringan. Ya, ada sudut kemiringan yang harus datar. Dalam arti miringnya ini rata loh bro. Ini cret gitu ya. Nah, kalau di sini sudah terjadi aus atau cekong, seumpama ini nggak diganti. Di sini cekong, ini cekong. Cekong arti cekong, jelegong, beralur lebih dalam daripada titik dasarnya. Kalau kita bikin seperti ini, kita perhatikan, nah, ya, ada celah tuh, kelihatan kan? Apalagi kalau pakai penggaris yang jos. Garisannya guru SD itu yang suka buat mukul muridnya, wah, itu center banget. Nah, perhatikan, di sini ada celah. Ketika celah ini sudah terlalu dalam, ada beberapa motor yang cekungnya lebih dalam. Maka dia akan menghambat di RPM atas. Ketika V-bel ini harusnya naik, cret gini ya, karena ada cekung di sini, maka dia tertahan. Jadi kalau motor kamu gandul di RPM tengahnya atau mendekati puncak topnya kok gandul dulu, nah di sini cekung. Maka pola babatnya atau pola pemapasannya itu tidak full papas. Ya, jadi sudut sininya saja. Sumpama sini yang jelekong, ya. Sini dibuang biar terjadi rata. Maksud sampai di sini bisa dimengerti ya. Sekali lagi, kalau di alur ini di sini rata, seret, kemudian di sini jelekong. Yang sini jangan dibabat. Karena ini adalah titik standarnya. Tapi yang dibuang sininya saja. Seret, agar diukur kembali dengan pola ukur seperti ini, kita gunakan alat seadanya, hilang celahnya ya. Soalnya nanti kalau ditanya Mas Bun berapa ukurannya, berapa sudut kemiringannya, itu sangat berbeda-beda satu motor dengan motor yang lainnya. Karena apa? Karena pola pemakaian ausnya akan berbeda, maka akan menimbulkan celah yang berbeda. Intinya dibikin rata ya. Maksud nggak nih? Harus maksud dong. Kan sudah lama jadi subscriber saya, paham lah pola saya penyampaiannya. Intinya ini rata. Kemudian di puli daun atau puli kipasnya ini juga sama. Kalau di sini terjadi sudut kemiringan, seret, nah di sini jelekong nih. Titik ausnya juga kelihatan kan? Nah, di gambar juga kelihatan. Dirasakan seperti ini okroso. Ya. Terasa ini. Gregel gitu ya. Nah, ini dibabat sininya aja. Seret. Tapakan sampai rata betul sudah. Kayak gitu.
Nah, kalau saya pernah melakukan sebuah tutorial pembabatan dari titik bawah sampai titik atas, itu untuk harapan sebuah hasil yang berbeda lagi. Jadi jangan telan mentah sebuah tutorial karena setiap motor memiliki skema yang berbeda. Namun pada tipe Vario tipe ini biasanya nyaris sama. Mau dibabat habis dari sini ke sini dikurangi sekitar 0,7 mili bisa. Sudut kemiringannya dibikin menjadi 13,5 atau mencapai 14 itu bisa. Oh, Terserah. Tetapi setiap pengubahan titik standar pada sebuah motor itu ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensinya. Jadi apabila kamu melakukan sebuah pembabatan atau pemapasan pada part sepeda motor di luar daripada skema standar, kemudian ada efek yang ditimbulkan, itu yang disebut konsekuensi ataupun resiko yang diambil. Layaknya sebuah obat pasti akan ada efek samping. Namun efek samping yang tidak membahayakan itu bisa ditolerir, tetapi efek samping yang akan beresiko pada keselamatan nyawa, keselamatan pengendara itu harus dipertimbangkan oleh seorang mekanik sebelum melakukan sebuah tindakan perbaikan. Oke, segini dulu dari saya untuk siang hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian semua mendapatkan tambahan wawasan meski cuma ilmu sepele, yaitu tentang masalah sepeda motor. Salam gas jengat dari mekanik bengkel kaki 5 Sibuen Channel yang berada di Desa Kasigiran, Kecamatan Silongo, Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.